彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Seluruh tubuh Hong Chen ditutupi lapisan web petir. Ular perak melesat ke segala arah. Mungkin itu karena teknik rahasia, tetapi tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Melihat dari kejauhan, dia muncul seperti pagoda logam berwarna perak yang dipenuhi aura mengancam. Auranya membumbung tinggi. Setelah melanjutkan beberapa saat, akhirnya berhenti dengan lambat. Lagi. Hong Chen merasakan kekuatan bergelombang di dalam tubuhnya sebelum menatap Xiao Yan dengan mata yang padat dan dingin. Dia akhirnya berteriak dengan suara dingin. Xiao Yan sedikit mengernyit ketika melihat Hong Chen yang sepenuhnya bersenjata. Setelah menggunakan teknik rahasia, kekuatannya hampir mencapai 9 bintang Dou Huang. Melihat ini, efek dari teknik rahasia ini memang cukup bagus. Selain itu, dari tabrakan mereka sebelumnya, Xiao Yan mampu merasakan bahwa itu metode Qi Hong Chen dipraktekkan pasti metode Qi kelas D. Kalau tidak, dia tidak akan hanya mengambil selusin langkah mundur setelah menerima ledakan oktan secara langsung. Orang ini memiliki metode Qi, teknik Dou, dan senjata berkualitas tinggi. Kekuatan bertarungnya secara alami mengejutkan. Mengingat kekuatan orang ini seharusnya tidak sulit baginya untuk menantang seseorang di atas levelnya. Lupakan tentang seseorang dari level yang sama, sepertinya dia bahkan bisa bertarung dengan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Tidak heran dia berani menjadi sombong ini. Jika orang lain dari generasi yang sama yang bertemu Hong Chen hari ini, kemungkinan orang ini akan mengalami kesulitan berkelahi dengan Hong Chen kecuali orang itu memiliki beberapa kartu truf khusus. Menantang seseorang di atas level seseorang mungkin merupakan hal yang sulit bagi sebagian orang. Namun, itu adalah hal yang sangat umum untuk Xiao Yan, yang pernah mengubah Old Ground Demon Ghost, memiliki kekuatan yang tak terduga, menjadi negara lumpuh. Hong Chen mungkin bisa bertarung melintasi level, tapi dia tidak bisa bertarung di kelas. Dentang. Penguasa yang berat bertabrakan dengan palu besar dan suara metalik bergema di seluruh arena. Baik Xiao Yan dan Hong Chen dengan cepat menarik diri dan membentuk jarak yang aman di antara mereka dengan cara yang seperti kilat. 1000 menghancurkan penangkal petir. Cahaya petir yang menyilaukan berulang kali meletus dari Mighty Lightning Hammer. Mata Xiao Yan sedikit memadat saat dia merasakan kilat menakutkan yang melesat dengan eksplosif dari segala arah. Pertahanan bayangan penguasa baru saja terbentuk ketika palu petir besar datang ke bawah. Setelah itu dengan kasar menghancurkan bayangan penguasa. Ekspresi Hong Chen sedikit tenggelam saat dia merasakan kekuatan pertahanan besar dari bayangan penguasa Xiao Yan. Ledakan. Palu petir itu meledak hampir seketika saat itu meninggalkan tangan Hong Chen. Tubuh Hong Chen berbalik dan mendarat di tanah. Tawa dingin ditularkan dari jejaring petir tepat setelah tawa Hong Chen terdengar. Segera, api batu giok hijau meletus dengan tiba-tiba. Sementara nyala api melonjak, pria tua berbaju abu-abu di atas tempat klan Hong tiba-tiba membuka matanya dan berseru. Sosok manusia yang benar-benar dibungkus dengan api hijau giok perlahan berjalan ke depan di arena di bawah, di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan saat dia berdiri di dalam api. Ketika suara itu terdengar, nyala api yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan segera mulai menggeliat dengan intens. Akhirnya, itu benar-benar menyusup ke dalam tubuhnya. Bahkan Dou Qi sedikit pun merembes dari permukaan tubuh Xiao Yan.
Namun, tekanan tak terlihat dengan cepat menyebar dengan Xiao Yan di tengah. Perasaan yang menekan ini jauh lebih kuat daripada Hong Chen setelah dia menggunakan Dewa Turun Keturunan. Jika Hong Chen saat ini pada tingkat 9 bintang Dou Huang, Xiao Yan harus benar-benar berada di puncak kelas Dou Huang. Dia hanya tinggal selangkah lagi dari kelas Dou Song. Apa teknik rahasia yang kuat? Peningkatan kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan desingan angin petir dari Wind Lightning Pavilion tidak dapat dibandingkan dengan. Pemuda saat ini di arena tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang paling mempesona di Sky Stone Stage. Xiao Yan menarik nafas panjang saat dia merasakan kekuatan bergelombang di dalam tubuhnya. Meminjam efek dari teknik rahasia, dia sudah mencapai puncak kelas Dou Huang. Selama instan ini, dia sepertinya telah merasakan secara samar lapisan film yang tidak ada. Lapisan film ini tampaknya tidak ada. Namun, terlepas dari bagaimana kekuatan di tubuhnya naik, dia akhirnya kesulitan menyentuhnya. Tidak perlu bahkan membahas untuk menerobos. Seorang penguasa berat hitam gelap tiba-tiba muncul di atas kepala Hong Chen. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya setelah tubuhnya muncul kembali. Dentang! Sebuah palu besi hitam pekat bergegas muncul dari ruang kosong ketika penguasa berat itu tertusuk. Palu bertabrakan dengan penguasa. Segera, orang bisa melihat sosok muncul. Kaki Hong Chen menginjak tanah saat dia buru-buru mundur lebih dari 10 langkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Dua sosok manusia muncul berulang kali di arena. Kecepatan keduanya sangat luar biasa. Orang biasa hanya bisa mendengar suara berulang dari benturan senjata dan percikan api yang meletus dari mereka. Hanya orang-orang dengan mata tajam yang mampu menemukan mayat kedua orang itu. Pada saat ini, situasi di arena adalah salah satu tempat Hong Chen secara bertahap jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan setelah Xiao Yan menggunakan Skyfire Tri Mysterious Chang'e. Penguasa yang berat dan palu besi sekali lagi dengan keras bertabrakan. Sebuah kekuatan yang kuat segera menyapu tubuh Hong Lai seperti banjir ketika telapak tangan jatuh. Wajahnya menjadi putih dan seteguk darah segar diludahkan. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang, menyeret tanah dan membentuk bekas luka yang panjangnya lebih dari selusin meter. Baru kemudian tubuhnya perlahan berhenti. Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan seruan untuk menerobos di sekitar mereka. Ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar memuntahkan darah dan menjadi terluka karena kedua belah pihak mulai bertarung. Selain itu, keterkejutan di wajah mereka menjadi lebih padat ketika mereka melihat bahwa itu orang itu, yang telah dipaksa kembali setelah terluka, adalah Hong Chen. Dengan pertempuran yang terus berlanjut sampai tahap tersebut, beberapa orang yang telah mengamati dengan hati-hati telah menemukan bahwa itu Hong Chen bahkan belum menyentuh pakaian Xiao Yan sejak awal. Namun, Hong Chen telah berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit setelah memaksa Hong Chen kembali dengan telapak tangan. Suara serak tiba-tiba keluar dari cahaya petir. The Mighty Lightning Hammer dihancurkan dengan keras ke tanah. Retakan besar berulang kali menyebar. Segera, cahaya petir yang lebih dari 100 kaki dalam ukuran berubah menjadi binatang petir buas yang mengguncang tanah dan membentuk banyak retak saat keempat anggota tubuhnya mendarat di tanah. Setelah mengambil beberapa langkah dengan cara ini, itu muncul di atas kepala Xiao Yan seperti kilat. Xiao Yan telah terbiasa mengungkapkan gerakan kilat 3000 yang dia sembunyikan, dan berhasil menghindari serangan dari binatang petir ini. Ekspresi dingin melintas di wajah Xiao Yan setelah bertemu makhluk petir ini beberapa kali. Sepertinya skill ini adalah gerakan membunuh Hong Chen. Kekuatannya memang cukup hebat. Itu mungkin SK skill Dou kelas. Namun, tampaknya membutuhkan darah esensi untuk mengaktifkan. Jadi, setelah skill ini digunakan, dia akan turun ke kondisi lelah. Gelombang sonik seperti zat tiba-tiba tersebar dari mulut Xiao Yan dengan cepat. Dalam menghadapi tabrakan dengan gelombang sonik ini, tubuh petir yang dengan kejam menerkam segera berhenti. Thunderbolts di seluruh tubuhnya berkedip liar seperti listrik. Keempat anggota tubuhnya juga menggosok ke tanah saat dipaksa mundur puluhan meter sebelum akhirnya berhasil sepenuhnya memblokir kekuatan gelombang sonik. Kekuatan dari gelombang sonik baru saja tersebar ketika mata besar binatang petir berkedip-kedip. Binatang petir segera mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan ketika keduanya bertemu. Busur petir bergerak melompat ke seluruh tubuhnya. Menghancurkan.
Cahaya hijau giok terang seperti matahari yang meledak pada saat ini. Kekuatan cahaya menutupi cahaya petir liar dan kekerasan pada tubuh binatang petir. Di bawah erosi energi megah ini, makhluk petir sombong itu mengeluarkan rengekan terisak. Pada akhirnya, itu berubah menjadi titik cahaya berwarna perak dengan suara boom dan pecah di depan banyak mata terkejut. Mata Hong Chen menyusut saat dia buru-buru berteriak ketika dia melihat tubuh besar penguasa muncul. Penguasa yang berat tiba-tiba berhenti ketika itu masih setengah kaki dari kepala Hong Chen. Kekuatan yang terkandung di dalamnya ditularkan melalui udara dan membanting seluruh tubuh Hong Chen ke tanah. Semua orang dari klan Han di kursi klan Han memandang Hong Chen di arena yang dipaksa oleh penguasa berat Xiao Yan sampai dia bahkan tidak berani bergerak. Tepuk tangan. The Sky Stone Stage tenang sesaat sebelum keheningan itu secara bertahap dipecahkan oleh gelombang tepuk tangan dan sorak-sorai. Pertempuran seru antara generasi muda membuat mereka merasa bahwa itu perjalanan mereka sangat berharga. Ini terutama terjadi pada pria muda berbaju linen, yang meninggalkan mereka dengan kesan yang sangat dalam. Ekspresi orang-orang dari klan Hong sangat jelek di tengah sorakan dari seluruh tempat. Jantung Hong Chen langsung terkejut saat melihat adegan ini. Berhenti! Banyak mengaum marah segera dipancarkan dari kursi klan Hong ketika mereka melihat Xiao Yan tiba-tiba muncul di belakang Hong Chen. Segar darah segar dengan liar meludahkan dan tubuh Hong Chen lemah jatuh. Akhirnya, kepalanya hancur ke tanah. Xiao Yan mengeluarkan nafas dan menendang pada saat yang sama, mengirim tubuh Hong Chen terbang ke arah kekuatan yang tertembak. Orang tua berpakaian abu-abu yang bergegas mendekat baru saja akan menyerang ketika dia melihat Hong Chen menembaki ke arahnya. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kekuatannya berkurang. Suara ganas Hong Li menyebabkan Sky Stone Stage yang berisik untuk secara bertahap menjadi tenang. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi kata-kata jahat Hong Li ini. Dia menjawab dengan suara lemah, menurut apa yang dikatakan klan Hong, itu adalah kesalahanku untuk membalas ketika dia meluncurkan serangan diam-diam terhadapku? Kamu juga harus tahu bahwa itu jika aku tidak cepat menghindar sebelumnya, akhir aku tidak akan lebih baik daripada miliknya.